Ini pertemuan aku dengan salah satu exco PSSI, Pak Arya Sinulinga. Apa inti pertemuan tersebut? Simak video ini sampai tuntas. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Rizky ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. For your information, ini bukan kali pertama kita melakukan diskusi dengan exco PSSI. Saat Pak Iwan Bule menjadi ketum PSSI, bahkan kita melakukan diskusi dengan beberapa exco yang ada. Sekarang ketum PSSI Pak Erick Thohir, kita juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan diskusi dengan salah satu exco-nya. Sebenarnya kawan-kawan, pertemuan aku dengan Pak Arya Sinulinga harusnya sudah terjadi kurang lebih 3 bulan yang lalu ataupun 4 bulan yang lalu. Akan tetapi waktunya belum cocok. Nah, beberapa hari terakhir coba lagi dijalin yang namanya komunikasi, dan ya, pertemuan tersebut terjadi. Apa inti dari pertemuan tersebut? Yang pertama, aku diundang untuk menghadiri podcast yang dimiliki oleh Pak Arya Sinulinga. Sekarang videonya sudah tayang tuh di kanal Pak Arya Sinulinga, membahas Timnas Indonesia, sepak bola Indonesia dari pandangan seorang football analis. Nah, kita kan sering membedah taktik negara A, taktik klub B. Sekarang ditanyalah aku tentang Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert, Alex Pastoor, gimana nantinya. Tapi daripada itu semua, aku sangat amat suka bagaimana men-share perihal sosok yang ya sangat penting sekarang ini di belakang layar seorang pelatih, perannya yaitu video analis, performance analis, opposition analis, set piece analis. Nah, menurut The Athletic, salah satu majalah olahraga terkemuka di dunia, di EPL, Liga Inggris, selain pelatihnya yang membuat prestasi, memberikan prestasi kepada klubnya, tentu ada juga andil owner dan pemain-pemain di atas lapangan. Mereka meriset video analis, performance analis, rekrutmen analis, bla 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 bla, menjadi salah satu sosok yang sangat amat vital pengaruhnya terhadap bagaimana menciptakan yang namanya konsistensi bermain sepanjang musim. Nah, dari seorang analis kita bisa mengetahui data pemain, bagaimana petiknya, otot yang dimiliki oleh pemain. Dan itu sebagai pegangan seorang pelatih untuk memberikan latihan agar tidak cedera dan lain sebagainya. Kemudian dari set piece analis misalnya, kita mendapatkan masukan. Lawan kita sering itu memanfaatkan corner kick dengan pattern A, dengan pattern B. Atau mereka sangat amat berbahaya ketika diberikan sebuah pelanggaran di dekat kotak penalti. Nah, kita pun mendapatkan insight. Bahkan kawan-kawan, aku pernah mendapatkan situasional yang unik. Melakukan analisis, salah satu yang aku analisis itu perihal dari seluruh pemain yang bermain di atas lapangan, pemain mana yang cenderung quote and quote kasar nih, suka dikit-dikit melakukan tackle, pelanggaran. Nah, dari kita melakukan analisis itu tentu plus dan ya negatif lah ya, bisa kita serap. Yang pertama, keuntungan untuk kita memanfaatkan ataupun memancing lawan tersebut untuk melakukan tackle dengan harapan pemain tersebut mendapatkan kartu merah yang pasti. Ya, kalau misalnya negatifnya, ketika lawan tersebut melakukan sebuah pelanggaran terus-menerus ke kita, rawan yang namanya cedera. Nah, lalu apalagi misal penalti. Nah, kan kalau kita bicara kiper, sering itu dikasih contekan kan. Di Piala Dunia misalnya, di turnamen-turnamen elit lah di Eropa, ada kertas arah kanan segini persentase sering pemain tersebut melakukan tendangan. Kemudian arah kiri sekian. Nah, kiper pun tentu dengan analisa yang sudah diberikan, ya jadikan sebuah rujukan. Ya, meskipun perlu digarisbawahi, dengan adanya sosok di belakang layar, nggak ujuk-ujuk bisa 100% memenangkan pertandingan. Itu sebagai bentuk ikhtiar kita, berusaha menggali lebih dalam. Sekarang sepak bola mikro banget, nggak bisa kita lihat secara makro saja. Nah,
ketika Pak Arya mendengar, kan aku ada bicara juga di belakang layar, kawan-kawan membahas analisa gini, Pak Arya pun luar biasa kagetnya melihat bagaimana perkembangan sepak bola sekarang. Dan Pak Arya Sinulinga kan memiliki klub sekarang yaitu Sumut United ya, kalau aku tidak silap kawan-kawan. Sekarang sudah promosi ke Liga 2. Pak Arya pun mengatakan kepada aku, menitip pesan, nanti kalau misalnya ada kesempatan kita akan diskusi lagi bagaimana cara merekrut pemain bla 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 bla. Jadi welcome banget Pak Arya Sinulinga untuk mengaitkan sepak bola sekarang ini dengan namanya analisa. Kenapa bisa sampai diskursus seperti itu? Karena beberapa pemain sepak bola asing, pemain asing yang datang ke Liga Indonesia, ada beberapa agensi yang menghubungi aku untuk membuat video soal pemain tersebut berdasarkan analisa pribadi aku, kawan-kawan. Jadi tidak ada itu namanya bias. Kalau misalnya agennya sendiri yang memberikan pemain tersebut kepada manajemen A, klub A, B, C, D, E, pasti yang baik-baik aja. Nah, tapi ini berdasarkan analisa. Nah, jadi Pak Arya pun tertarik bagaimana nantinya Sumut merekrut pemain berdasarkan analisa. Nah, Sumut United pun disebut oleh Pak Arya sudah ada juga sebenarnya video analis. Aku nggak mau juga beririsan ya, ataupun melakukan hal-hal yang harusnya itu juga dilakukan oleh tim analisnya dari Sumut United. Kemudian selanjutnya di Indonesia, ini banyak sih yang nanya kepada aku, Bang Tom, di mana kursus analisis taktik, analis video? Aku bertanya dengan beberapa instruktur PSSI yang mengurusi kursus kepelatihan kawan-kawan sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah. Bahkan sampai kemarin ketemu sama Pak Arya. Pak Arya kan pimpinan juga di Asprop PSSI, ketua Asprop PSSI Sumut, kawan-kawan. Ya memang nggak ada ataupun belum ada di Indonesia. Dan di situ dimention oleh Pak Arya, nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita turun nih balik ke daerah, ya memberi insight lah ya kepada teman-teman yang ada di provinsi bagaimana melihat sepak bola sekarang ini. Bukan hanya melihat dari sisi besarnya aja, tapi melihat dari sisi yang lebih sempit tentang teknis yang terjadi di atas lapangan. Pattern-pattern build up sekarang lihatlah berkembang sekali. Ada yang build up-nya Brighton dibawa ke Liga Indonesia, diaplikasikan, diadopsi oleh PSIS Semarang. Di beberapa momen berhasil, di beberapa momen lagi gagal. Tapi itulah dia namanya perkembangan. Poin selanjutnya, aku suka banget setelah aku share lah ya beberapa pengalaman aku ataupun ya kesempatan yang aku dapat di DM Instagram, di media sosial, mulai banyak itu. Sebenarnya sebelum kita hadir di Pak Arya Sinulinga juga udah banyak juga kawan-kawan yang bertanyakan gimana kursusnya. Kalau di Indonesia belum ada, yang ada itu masih di luar negeri. Nah, tentu aku nggak mau menyampaikan di sini kursusnya, tapi secara normatif ada tuh di London. Cek aja di Google, banyak bagaimana kursus analisis video yang ada. Nah, lalu yang terpenting kalau kita bicara analis, jangan hanya menonton pertandingan sepak bola yang kita suka. Misalnya kita suka Man United, kita tonton itu terus. Jika kita Barcelona suka, kita tonton itu terus. Enggak, kita harus general menonton sepak bola. Kita tonton Liga Turki, Liga Amerika, yang memang klubnya itu tiba-tiba meranjak. Apa yang berbeda treatmentnya? Nah, itu yang harus kita ketahui. Dan di 1 tahun kawan-kawan kita harus minimal rutin mungkin nonton bola itu ada 1000 pertandingan. Ada analis, mantan analis dari GDT kalau aku tidak salah 2000 pertandingan dia tonton per tahun. Sekarang analis GDT tersebut sudah ada di Brentford. Bayangkan 1000 ataupun 2000. Jadi pas analis GDT itu memberikan masukan di pinggir lapangan kepada pelatih GDT, viral. Siapa itu sosok itu? Ternyata seorang analisnya, masih eranya Coach Benjamin Mora, pelatih dari GDT. Jadi kita pun harus banyak menonton pertandingan sepak bola dan ya membaca teori-teorinya juga, buku-bukunya. Salah satu buku yang aku rekomendasikan itu Football Insight. Itu buku berbahasa Indonesia dan dasarnya enak lah untuk membaca kawan-kawan, dasar-dasar tentang sepak bola. Dan Pak Arya Sinulinga juga kan bilang awal yang suka sepak bola ini kan karena membaca buku taktikal. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah suka baca buku, suka nonton bola, kemudian kita campurkan kawan-kawan, itu akan menghasilkan sebuah analisa. Nah, analisa itulah yang nantinya makin hari
makin ke depannya semakin banyak kita hadirkan, semakin terbentuk itu, semakin matang bagaimana pola kita melakukan yang namanya analisa. Sampai pada titiknya jika kawan-kawan nonton pertandingan 20 menit, 30 menit langsung tahu tuh, nangkap. Wah, ini permainan ternyata seperti ini. Dan yang terakhir, apakah Pak Arya Sinulinga ngajak gabung ke PSSI? Jawabannya gimana kawan-kawan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.